Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan. Kenalkan, nama saya Warna Papa. Ayo, 1, 2, 3. Diferensiasi secara horizontal. 1. Diferensiasi berdasarkan ras. 2. Diferensiasi berdasarkan suku bangsa. 3. Diferensiasi klan. 4. Diferensiasi agama. Konsekuensi stratifikasi. 1. Bahasa dan gaya bahasa. 2. Makanan. 3. Gelar, pangkat atau jabatan. 4. Hobi dan kegemaran. 5. Pakaian. Dan 6. Perabot dan rumah. Multidimensi identitas dalam subjek individual maupun kelompok. Multidimensi berbagai sudut pandang, cara dan ukuran dari identitas seseorang tersebut. Identitas seseorang harus didukung dengan perilaku yang menjadi ciri dari identitasnya. Faktor penyebab multidimensi identitas. 1. Cara pandang yang berbeda terhadap status dan peran seseorang dalam kelompok. 2. Ukuran yang selalu berubah dan tidak sebanding dengan kemampuan seseorang penyandang identitas. Ketiga, kebudayaan masyarakat yang beragam dalam memandang identitas seseorang. Identitas seseorang dari dalam kelompok merupakan keadaan, sifat, atau ciri khusus yang dapat menandai ekstensi seseorang dari masyarakat. Perbedaan pandangan dapat menjadi sumber konflik. Status merupakan posisi secara umum di masyarakat umum, hubungannya dengan orang lain. Peran yaitu diharapkan oleh pihak lain terhadap seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sosial dengan status yang disandangnya. Heterogenitas dalam masyarakat. Jenis heterogenitas berdasarkan profesi disebabkan karena banyaknya dan luasnya suatu daerah dengan mempunyai profesi, maka ia akan dihargai. Gejala heterogenitas profesi: urbanisasi, korupsi, kolusi, kriminalitas, penyimpangan sosial. Berdasarkan jenis kelamin, munculnya diskriminasi gender karena faktor agama dan faktor budaya. Heterogenitas adalah keanekaragaman masyarakat. Heterogenitas disebabkan karena adanya perbedaan dari fungsi dalam masyarakat, masalah kependudukan, dan penyimpangan sosial. Sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman transfer norma dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok. Tipe-tipe sosialisasi itu ada 2, yaitu sosialisasi formal terjadi melalui lembaga yang berwenang. Yang kedua, sosialisasi informal terjadi di masyarakat dan biasanya bersifat keseluruhan. Tipe-tipe sosialisasi ada 2, yaitu restriktif menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. 2. Partisipatoris menekankan ciri pemberian imbalan hukuman yang bersifat simbolik. Tipe ini juga akan dapat imbalan ketika melakukan kebaikan. Faktor pembentukan kepribadian itu ada 5. 1. Faktor keturunan. 2. Perbedaan iklim. 3. Kebudayaan. 4. Pengalaman kelompok. 5. Pengalaman unik. Tujuan sosialisasi adalah dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebiasaan dianut kelompok tersebut. Agen sosialisasi itu ada 5. 1. Keluarga. 2. Kelompok sebaya atau game stage. 3. Sekolah atau pendidikan. 4. Media massa. 5. Media lainnya. Bentuk-bentuk sosialisasi itu ada 2, yaitu sosialisasi tahap awal terjadi di keluarga. 2. Sosialisasi tahap berikut setelah primer, biasanya dari luar keluarga. Contoh sosialisasi di lingkungan masyarakat
adalah kerja bakti. Contoh sosialisasi di sekolah adalah masa orientasi pada awal tahun pelajaran. Proses sosialisasi di mana individu mulai menerima unsur-unsur kebudayaan masyarakat dari keluarga sampai meluas ke masyarakat pada umumnya. Tahap-tahap perkembangan manusia ada 4, yaitu preparatory stage, tahap persiapan sejak dilahirkan. 2. Play stage, tahap meniru yang dilakukan orang dewasa. 3. Game stage, proses sosialisasi dan sudah tahu peran orang lain. 4. Generalized stage, tahap yang sudah bisa menempatkan dirinya di masyarakat luas. Yang dipelajari sosialisasi adalah bagaimana seorang berperan sesuai nilai norma yang adil di masyarakat. Teori Looking Self menurut Charles Cooley itu ada 3. Bagaimana pelaku tampak bagi orang lain. 2. Bagaimana orang lain menilai perilaku. 3. Bagaimana menilai konsepsi diri. Terdapat asumsi penilaian terhadap dirinya.